mempersembahkan serial Sandiwara Radio Saur Sepuh dalam kisah Memburu Harta dan Vigasana. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Oh, nyatanya kan memang cuma Mbok Di sendiri yang dagang makanan begini. Jadi, kalau enak ya cuma dari warungnya Mbok sendiri. Dan misalnya makanannya tidak enak ya tentunya punya Mbok juga kan. Nak Yudo membuat Mbok jadi malu. Ya, gak usah malu-malu dong, Mbok. Ya, memang begitu kok buktinya. Kamu Tomo mau makan apa? Rupanya kamu menjalin hubungan dengan anak bau bawang itu, Mbok. Loh. Apa-apaan kamu mau? Alah, kamu tidak usah mungkir dan mau mengelak, Mbok. Kalau memang kamu sudah berbuat tidak, maka dengan sangat terhormat aku menyuruhmu segera pergi dari desa ini. Loh, kamu bicara apa? Saya mau ompong? Paman Semo, maaf, saya tidak berbuat apa-apa. Sungguh, saya hanya makan dan minum saja di sini. Sungguh, saya tidak berbuat apa-apa. Alah, nggak usah takut Nak Yudo. Dia ini mesti mau cari gara-gara lagi, mesti nih. Mbok, jangan bicara seenaknya ya. Loh, yang bicara seenaknya itu aku atau kamu, Mo? Ompong? Lah, aku tidak berbuat apa-apa kok. Kamu malah menuduh aku melakukan perbuatan yang enggak. Apa itu tidak ngomong seenaknya saja namanya? Sudah diam. Kamu ini janda tidak tahu malu. Bicara seenaknya sama anak laki-laki yang masih muda dan bujangan lagi. Loh, itu kan hakku. Aku juga ada di warung ini. Jadi siapa saja yang datang ke sini ya harus aku layani dengan baik. Harus aku ladeni dengan sungguh-sungguh. Iya, supaya betah ya. Sudah diam. Aku jijik dengan caramu ngomong. Jijik dengan caramu mengada-ada. Walah, dibiarkan kamu sekarang menjadi berani ya. Kamu semakin kurang ajar ya. Kenapa aku mesti takut? Semenjak ada yang menolongmu tempo hari, kamu semakin kurang ajar. Kamu semakin lancang. Tidak tahu lagi aturan, apalagi untuk menghormati aku. Perempuan rendah kamu, Mbok. Tapi serendah-rendahnya aku, masih lebih rendah lagi kamu, semua ompong. Kurang ajar. Makan nggak pernah bayar, sampai bertumpuk-tumpuk. Kan sudah aku bayar. Alah, itu kan karena kamu takut sama Aden yang dulu itu. Coba kalau dia tidak ada, mana mungkin kamu mau segera melunasi. Pasti kamu tetap tidak mau bayar, iya kan? Itu adalah salah satu dari kebodohanku. Alah, tertawa. Nah, memang kamu itu sebenarnya bodoh kok, Mas. Apa katamu? Apa? Ku robek pipimu baru tahu kau nanti. Tangan kanan Papa Semo mencekal urat leher Mbok. Bisa mati dia nanti. Wah, si Mbok meronta-ronta tapi mata Paman Semo melotot memandang tajam. Lepaskan aku. Lepaskan. Jangan kau cekik aku seperti ini. Awas kau semua. Pasti akan ada yang membalasnya. Awas kau. Masih berani mengancam kau, ha? Kubunuh kau. Kubunuh. Mata Mbok sampai melotot karena tercekik lehernya. Dia meronta-ronta. Kasihan sekali. Ayo, mana si penolongmu? Mana penolongmu itu, Ayo, mana? Hentikan perbuatanmu itu. Hentikan.
ada 2 orang menuju kemari. Weh, yang satu itu kelihatannya gagah sekali. Dan yang satunya lagi tampaknya seperti orang biasa saja. Wah, ini pasti orang penting ini. Hah? Loh, Paman Semoyku melepaskan cengkeramannya pada leher Mbok. Wah, Mbok terbatuk-batuk. Siapa lagi kau? Mau apa kau? Berani menghalangi aku? Iya. Hanya orang yang takut saja yang membiarkan perbuatanmu itu. Apa pedulimu? Aku tidak ada urusan denganmu. Tapi aku merasa harus berurusan dengan orang sepertimu. Keparat. Rupanya kau sengaja mau cari keributan denganku. Apapun yang terjadi, aku tidak merasa takut. Laki-laki muda ini begitu tenang. Rasanya memang tidak mungkin kalau dia tidak mempunyai kepandaian. Pasti dia lebih hebat dari laki-laki muda yang pernah mengalahkan aku tempo hari. Kenapa kau diam, Paman Tua? Kurang ajar kau, Jangan sampai aku berteriak dan orang-orang di desa ini berkumpul lalu mengeroyokmu. Cepat pergi dan jangan ganggu atau mencampuri segala urusanku. Pergi, ayo pergi. Walaupun kau berteriak sekuat tenaga, tapi tidak mungkin ada seorang pun yang mau menolong. Percayalah. Kurang ajar. Apa kau kira aku tidak mempunyai orang-orang kepercayaan di sini? Tapi perbuatanmu itu tidak pantas dipercaya. Perbuatanmu itu sangat merugikan orang lain. Banyak omong kau. Iya. Memang hebat pangeranku ini. Dia dengan mudah menangkis dan mengelakkan serangan orang tua itu. Wah. Ada yang lowong. Kurang ajar kau. Ayo, turun kau. Aku akan layani kau sampai salah satu di antara kita ada yang mampus. Mulai emosi tanpa perhitungan. Untuk apa aku harus turun dari kuda? Sedangkan di atas punggung kuda ini enak sekali untuk melawanmu. Kurang ajar. Kau mengejek aku, Bukan aku yang mengejekmu, tapi ibu tua yang tadi kau cekik lehernya itu yang telah mengejekmu. Ku bunuh kau, ku bunuh. Tidak usah banyak omong, lakukan saja kalau kau memang bisa. Ayo, lakukanlah. Dasar laki-laki tidak tahu diri. Sudah kalah, tapi masih juga mau melawan. Dasar. Kenapa malah diam, Paman Tua? Apa katamu? Aku diam karena tidak sampai hati untuk melakukannya, tahu kau? Aku sebenarnya tidak ingin melakukannya padamu, hai anak muda. Kuperingatkan padamu, jangan lagi kau bangkitkan marahku. Pergi kau, pergi. Kau berkata atau sedang mimpi? Keparat. Aku bicara sungguh-sungguh. Aku tidak main-main. Pergi. Kau tidak mau melakukannya atau kau tidak berani menghadapiku? Bangsat. Iya. Ini baru seru. Ini baru enak dilihat. Wah. Pangeran melompat dari kuda dan berkembali di udara menghindari serangan laki-laki tua itu. Hebat. Ya, hebat. Keparat. Jangan cuma melompat-lompat ke sana ke sini. Kau anak muda. Ayo lawanlah aku. Hanya dengan melompat sana sini saja kau bisa mati lemas. Kau tahu? Apalagi kalau aku meladenimu dengan tenaga. Apakah kau tidak mati karena remuk semua tulang belulangmu? Keparat. Kau menghina aku, si semua ompong. Kau rasakan bagaimana kerasnya tulang-tulangku ini. Wah, kalau sudah ompong, sebaiknya jangan berlaku seperti para pemuda yang masih gagah dan lengkap gigi-giginya. Jangan berjiwa besar, hei kakek semua. Kurang ajar kau anak muda. Tidak bisa menghormati orang tua ya. Namaku kau buat untuk mainan. Iya.
Kenapa malah hanya angin saja yang kau pukul? Jangan mengejek saja kau. Ayo, tahan seranganku. Aku di sini, kenapa kau memukul di sebelah sana? Kepahat kau. Kok pangeran enak benar. Cuma menggeserkan badannya ke samping kiri dan ke kanan. Si tua itu tidak bisa menyentuhnya. Wah, bisa sakit semua itu nanti tangan si tua itu. Kau mengecohku, anak muda. Sama sekali tidak. Hanya saja kau yang sudah rabun penglihatannya. Sudah tua. Wah, mendengar pangeran bicara begitu, si tua itu tampaknya semakin marah. Tapi aku jelas melihat laki-laki itu rupanya ingin membalas. Wah, cuma keahliannya sudah tidak mampu mengimbangi tuanku pangeran. Bocah edan. Kau sudah keterlaluan menghinaku. Awas kau, Iya. Tidak kena. Mana dia? Mana dia? Iya. Wah, hebat. Seru. Wah, dengan kepandaiannya pangeran menghindar ketika diserang. Begitu musuh lengah, langsung saja tangan kanannya menghantam keras tengkuk lawan. Wah, si Sumo tua itu seperti orang kebingungan. Jelalatan matanya. Curang. Beraninya main pukul dari belakang. Curang kau. Waduh, Paman Semo kok miring-miring begitu lehernya. Yuda, jangan dekat-dekat. Nanti kamu malah jadi sasaran amarahnya. Ayo sini. Ya, Mbok. Ayo, bangun kau kakek ompong. Aku penasaran sekali dengan lagakmu yang seperti jagoan tua tidak terkalahkan. Kau curang, curang. Kau sendiri yang salah. Kau tidak hati-hati. Kau lengah sehingga dengan mudah aku bisa memukul tengkukmu. Keparat kau, Kau mempermainkan aku. Awas kau ya, awas. Masih mau melawan juga si Semo Ompong ini? Padahal sudah jelas tidak bisa melawan anak muda itu, Iya, Mbok ya. Golokku terpental. Wah, aku tidak ada senjata lagi. Nah, Paman Semo, saya minta Paman segera meninggalkan saya. Jangan sampai kehilangan kesabaran dan bertindak lain kepada Paman Semo. Anak muda, ini kampung saya. Saya tidak mau pergi dari sini. Apakah Paman Semo mau saya hancurkan? Wah. Orang yang gagah itu mengambil golok Paman Semo yang terjatuh. Duh, pasti Paman Semo mau dibunuh. Ngeri aku. Kau lihat golokmu ini bukan? Wah, pemuda itu mengarahkan ujung golok ke kepala si Semo Ompong. Waduh. Dan dia nampak ketakutan sekali. Ngeri, Mbok. Tapi ya Yudo, Iya. matanya tetap saja garang memelototi pemuda itu ya. Iya, Mbok ya. Kalau memang mau membacokku, bacok saja. Bunuh saja aku. Jangan hanya kau takut-takuti seperti itu. Aku tidak takut mati. Dasar laki-laki jompo tidak tahu diuntung kau. Kau memang sepantasnya tidak hidup lebih lama lagi. Pangeran kini membalikkan pegangannya. Wah, ujung golok itu justru digenggamnya. Wah, mau apa lagi dia? Kalau kau tidak cepat pergi dari hadapanku, maka tubuhmu akan kubuat seperti ini. Welah. Waduh. Ilmu apa itu ya? Wih, golok Paman Semo diremes dengan jari tangan kanannya itu loh. Iya. Waduh, hebat banget ya. Apakah kau mau kalau tubuhmu kutekuk-tekuk seperti ini? Apakah kau yang sudah tua itu ingin merasakannya? Bagaimana kalau tulang-tulangmu yang renta itu kutekuk? Ilmu apa itu? Sungguh luar biasa.
baru sekali ini aku bisa melihat betapa hebatnya ilmu laki-laki muda ini. Kenapa kau masih bengong saja di situ? Apa kau ingin kuhancurkan sekalian seperti ini? Welah, wah. Loh, kalau itu sedikit demi sedikit hancur, seolah-olah jadi pasir. Ampun, saya jangan diapa-apakan. Ampun, saya mengaku kalah. Ampun, saya tidak akan berbuat lagi. Sungguh. Leleh, tapi nanti kau mengulanginya lagi. Tidak, Mbok. Tidak, Mbok. Ampun. Orang seperti paman seharusnya dihormati oleh orang muda seperti aku ini. Tapi karena ulah dan watakmu seperti itu, maka maaf saja. Aku yang harus menghormatimu terpaksa berbuat kasar kepadamu. Iya, maafkan saya. Saya menyesal. Leleh, gak mungkin secepat itu. Sungguh, saya menyesal. Dulu juga setelah kau dikalahkan oleh anak muda itu, kau katakan ampun, menyesal, dan tidak akan mengulangi lagi. Tapi hari ini kau mengulangi lagi dan berbuat seperti jagoan lagi. Sudah, Mbok. Aku malu, Mbok. Aku malu. Jangan kau sebut-sebut itu lagi, Mbok. Sudah, Mbok. Sudah. Seseorang itu walaupun hebatnya tidak ada yang menandingi, tapi kalau sudah dalam keadaan terdesak, maka mau tidak mau pasti akan mengatakan ampun, saya kapok dan saya menyesal. Itu sudah biasa. Sungguh saya menyesal. Tapi bahaya kalau orang tua ini diberi ampun. Mestinya dihajar saja sampai babak belur. Atau digunduli saja. Ampun, jangan. Saya nanti seperti apa kalau digunduli? Kepala saya jelek. Alah, repot-repot amat. Diganti saja kepalamu dengan yang bagus, yang cakep. Tapi saya senang dengan kepala saya ini. Ya sudah, memangnya siapa yang bisa mengganti kepala orang? Tidak ada yang bisa. Teman tuan muda itu. Iya, aku memang bisa. Atau kakimu saya patahkan. Jangan, ampun, jangan. Iya, supaya kau tidak seperti jagoan lagi, ya? Tidak, ampun, jangan. Saya kapok. Alah, sini, aku patahkan saja kakimu. Waduh, nanti saya tidak punya kaki lagi, tuan muda. Ampun. Merengek kau. Nah, itu ada kuda. Kuda itu milik saya, tuan muda. Kalau mau ambil saja. Saya rela. Iya, memang mau saya ambil. Ambil saja. Asal kaki saya jangan dibuntungi. Lah, kalau buntung ganti saja nanti kakimu dengan kaki kuda. Jangan. Ampun. Ganti saja, ya. Jangan. Ampun. Sudah, Kentor. Jangan diledek juga dia. Nanti bisa mendadak sakit jantung. Repot lagi kita. Ampun. Saya jangan diapa-apakan. Sudah, diam. Siapa yang mau mengurusi kamu lagi? Aku tidak ada waktu untuk ngurusi kamu. Iya. Sudah. Kamu duduk saja di pojok situ. Iya. Diam saja. Jangan bergerak-gerak, ya. Iya. Waktu itu juga dia ngomong begitu. Kapok, ampun. Tapi sekarang begini lagi. Memangnya dulu kenapa dia bilang begitu, Mbok? Ya, ada pemuda yang menghajarnya juga. Oh, jadi cuma untuk dihajar sana-sini tuh orang tua. Kasihan kalau begitu. Biar saja. Lah dia sendiri kok yang minta dihajar sana-sini begitu. Ya biar kapok kok. Tapi kan kasihan, Mbok.
Dia kan sudah tua. Ya, memang seharusnya kita ini yang muda tidak hanya kasihan kepada orang-orang tua seusia dia, tapi kita justru harus menghormatinya. Harus merasa tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan mereka. Tapi apabila tindakannya sangat merugikan kaum muda dan orang banyak, ya jangan ragu-ragu, hajar dia, beri dia pelajaran. Loh, orang muda kok dilawan? Ya, memang sudah nasibku. Aku harus kalah dan menerima kenyataan ini. Ya, waktu itu dia juga dihajar sampai nggak bisa bangun. Terus kemana orang muda itu, Mbok? Wah, langsung saja pergi. Sepertinya dia tergesa-gesa. Katanya mencari orang gitu. Wanita? Iya betul. 3 orang berkuda. Oh, tidak salah. Mamut pasti melewati jalan ini. Arahnya kemana waktu itu pergi dari sini? Ke sana, ke dekat pohon yang tinggi itu. Benar ke sana? Iya, sungguh, saya tidak main-main. Saya tidak berani lagi, sungguh. Awas ya, kalau kau menjebak kami, kuremaskan tanganmu sampai hancur. Enggak, sungguh ke sana. Kentor, kita lanjutkan saja perjalanan kita. Ayo. Kok buru-buru? Apa tidak makan dan minum dulu, Den? Terima kasih. Lain waktu pasti kami akan kemari lagi. Loh. Mari. Iya, ada kuda ditepuki 2 kali saja kok bisa datang sendiri. Iya, Mbok ya. Bella. Ramah orangnya, gagah rupanya. Wah, tinggi ilmunya ya, dan rendah hati sifatnya. Kapan ya aku bisa seperti orang itu? Wah, jarang Nak Yudo. Biasanya orang kalau gagah sedikit saja, sombongnya tidak bisa diomong lagi. Tapi saya tidak lembut. Terus kalau orang itu ramah ya, wah ini bahaya Nak Yudo. Bahaya gimana, Bu? Biasanya ada maunya. Terus misalnya seseorang itu tinggi ilmunya, wah sudah. Contohnya seperti Berarti siapa, Mbok? Ini Paman Semo Ompong ini. Tapi aku kan tidak, Mbok. Wah, semua orang yang dihadapinya seolah-olah tidak bisa menandinginya lagi. Hajar terus. Entah itu perempuan tua seperti aku ini ataupun yang masih muda. Masa loh, tapi begitu kena yang lebih tinggi ilmunya, ya cengar-cengir nggak karuan. Mbok ini bisa saja. Nak Yudo, lo buktinya kan ada. Lah terus apabila seseorang itu rendah hati ya, wah biasanya ya Biasanya apa, Mbok? Kenapa? Mbak juga nggak ngerti kok ya. Welah, si Mbok ini aku mendengarkan sungguh-sungguh kok malah nggak dijelaskan yang benar. Mbok, bagus. Wes, aku mau kerja. Nasiku sudah mau habis. Nanti kalau ada yang minta makan dan aku belum punya nasi kan repot. Udah ya. Mbok, si Mbok. Wes lah, aku juga mau pulang lah. Iya. Mbok, pulang ya. Iya. Mbok, aku sudah boleh pergi, Mbok. Aku boleh pulang, Mbok. Oh, kau tahu semua. Ya terserah, mau pulang boleh. Tidur di situ sekalian juga nggak apa-apa. Malah terima kasih, warungku dan rumahku ini ada yang menjaga. Kalau aku gak dikalahkan pemuda tadi itu, sudah kulemparkan keluar kampung. Sudah pagi. Tadi malam kita kurang tidur. Iya. Sebab ada gangguan dari pasukan Kadipaten Dumugi ya. Mereka pasti mengadu kepada pimpinannya. Benar. Pasukan Kadipaten Dumugi yang tadi malam aku kalahkan pasti sudah memberi laporan kepada atasannya, yaitu Petinggi Yamuna. Kalau begitu, sudah pasti
mereka akan mengirim pasukan yang lebih kuat untuk menyerang kita. Itu sih sudah tentu. Biasa kan, kalau kalah pasti memanggil teman-temannya. Kemudian rame-rame mengeroyok kita. Aku tadi berkata pasti, ya kan? Iya. Ngotot. Kau juga ngotot lah. Sudah. Jangan berdebat. Sekarang mari kita berangkat ke Kadipaten Dumugi. Wah, kita mau masuk ke mulut singa. Kau takut, Saliwang? Kalau takut, tidak usah ikut. Alah, kau juga takut lah. Iya. Takut. Kalau Raden kok tidak pernah kelihatan takut ya? Kalau tidak pernah takut, berarti aku tidak normal. Tidak normal? Iya. Perasaan takut pasti ada pada setiap manusia, termasuk aku. Tapi ada yang bisa mengatasinya dan ada yang tidak. Jadi kalau Raden mau bertarung dengan musuh, suka merasa takut? Bukan hanya takut, tapi juga berdebar-debar. Tapi aku berusaha menekan perasaan itu sebisa-bisanya, supaya dapat melakukan pertarungan dengan baik. Saya kira orang-orang rimba persilatan, apalagi pendekar, sudah tidak punya rasa takut. Siapa saja dilawan, meskipun musuh jumlahnya banyak, terus saja dilawan. Rasa takut akan tetap ada. Akan tetapi biasanya dapat dikalahkan oleh keberanian. Ya, orang-orang rimba persilatan semuanya pemberani. Orang-orang rimba persilatan, terutama para pendekar, harus berlatih memupuk keberanian di dalam dirinya. Keberanian harus bisa mengalahkan ketakutan. Itu yang paling penting, yang harus ditanamkan di dalam diri para pendekar. Iya. Keberanian itu terutama harus dimunculkan di saat dia sedang menjalankan tugas utamanya yang paling mulia, yaitu menegakkan keadilan dan kebenaran. Iya, benar. Ya, benar. Kalau tidak punya keberanian, apa saja tidak akan pernah jadi. Tidak pernah berhasil lah. Tapi para penjahat juga berani-berani. Mereka berani membunuh, merampok, memperkosa. Ya, pokoknya berani sekali di dalam melakukan kejahatan. Seperti yang tadi aku katakan, keberanian dan ketakutan akan tetap ada pada diri manusia, baik yang jahat maupun yang baik. Dan masing-masing punya alasan yang kuat yang mendorong dirinya untuk berbuat berani. Ya, orang jahat berani merampok karena ingin punya uang, ya. Tapi tidak mau susah. Iya, begitu. Ingin gampangnya saja, begitu. Itu salah satu penyebab. Baik dia seorang perampok, pemerkosa, penjudi, pemeras, dan sebagainya. Pasti ada sebabnya. Mengapa dia jadi begitu? Mungkin malas bekerja, sakit hati, atau memang wataknya rakus dan serakah. Iya. Begitu pula dengan para pendekar. Mengapa dia berani mempertaruhkan jiwa dan raga untuk membela keadilan dan kebenaran? Tentu ada sebabnya. Mungkin dia merasa iba melihat orang-orang yang menderita, kelaparan, akibat penindasan dan sebagainya. Kalau begitu, hanya tinggal mengarahkannya saja ya. Mau diarahkan kepada yang baik atau yang buruk. Benar. Keberanian yang diarahkan kepada hal-hal yang baik akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak. Tapi sebaliknya, keberanian yang diarahkan kepada hal-hal yang tidak baik akan menghasilkan sesuatu yang buruk, yang dapat menimbulkan bahaya dan malapetaka bagi orang banyak. Iya, Raden. Mari kita berangkat. Kuda kita hilang. Kuda hilang. Tadi malam kita tambatkan di situ, tapi sekarang tidak ada. Aduh, kurang ajar. Pasti dicuri oleh pasukan Kadipaten Dumugi yang tadi malam menyerang kita. Masa iya pasukan perang mencuri kuda? Tidak mungkin. Mereka punya kuda yang bagus-bagus dan banyak. Iya, buktinya kuda-kuda kita hilang. Iya, kuda-kuda kita ketakutan. Bagaimana, Raden? Ketakutan? Iya, kuda-kuda kita ketakutan melihat pertarungan, lalu kabur berlarian, entah kemana lari. Wah, mencari kuda di padang ilalang di tengah alam yang luas seperti ini sulit banget. Iya, tidak usah dicari. Kita jalan kaki saja. Iyalah, syukur-syukur di tengah jalan ketemu. Yamuna. Taruman,
lekas ke sini. Bagaimana? Apakah pasukan yang dikirim berhasil meringkus Bentar? Kalah. Oh ya? 1 regu aku kirim dan gagal. Sudah aku katakan, dia orang Dikjaya. Kenapa hanya 1 regu yang dikirim? Pasukan yang aku kirim adalah pasukan pilihan. Meskipun pasukan pilihan, kalau yang masih namanya pasukan, tidak akan bisa meringkus dia. Melainkan kau harus mengirim jawara atau orang-orang yang Dikjaya dari kaum persilatan. Aku hanya ingin melakukan uji coba sambil mengukur sampai di mana kehebatan Raden Bentar itu. Tapi kau yang rugi. 1 regu pasukan pilihan binasa. Tidak binasa. Kau katakan kalah, tapi tidak binasa. Bagaimana itu? Pasukan pilihan yang aku kirim, semuanya kembali. Masih utuh. Seorang pun tidak ada yang tewas. Bahkan luka sedikit pun tidak. Aku tidak mengerti. Raden Bentar bukan seorang tokoh Dikjaya yang kejam. Dia cukup sekedar merobohkan, tanpa melukai, apalagi membunuh. Mungkin dia sungkan, atau merasa takut menanggung akibatnya. Harus bermusuhan dengan Kadipaten Dumugi. Ya, mungkin begitu. Tapi aku lebih condong kepada wataknya yang memang tidak kejam. Kau jangan gegabah, Yamuna. Dia tokoh golongan hitam yang ganas. Kali ini mungkin dia mau mengambil hati. Tapi lain waktu, dia tidak akan memberi ampun sedikit jua. Aku kurang percaya kalau dia tokoh golongan hitam. Tidak percaya? Maksudku, aku ragu-ragu. Ragu-ragu? Maksudmu? Ya, mendengar laporan Hulu Balang Tarayan yang memimpin 1 regu pasukan pilihan yang aku kirim untuk meringkus Raden Bentar. Nampaknya bertolak belakang dengan apa yang kau laporkan. Bertolak belakang? Menurut Hulu Balang Tarayan, Raden Bentar orangnya halus, ramah, dan sopan santun. Gerak-geriknya lembut seperti perempuan. Gerakannya di dalam melakukan pertarungan sangat lamban. Jurus-jurusnya sangat sederhana. Sama sekali tidak menunjukkan sebagai seorang tokoh golongan hitam yang menakutkan. Kau jangan mudah terkecoh, Yamuna. Tokoh-tokoh Dikjaya dari rimba persilatan banyak yang aneh. Baik bentuk orangnya maupun kelakuannya. Ada yang tampangnya segar, gerak-geriknya garang. Tapi ada pula yang seperti banci, lemah gemulai, padahal dia sangat kejam. Ya, memang aku bukan orang dari kaum persilatan, sehingga tidak banyak mengetahui seluk-beluk orang-orang rimba persilatan. Baiklah, kita tunggu saja kedatangannya. Nah, lebih baik kau menghubungi tokoh-tokoh Dikjaya dari rimba persilatan untuk menandingi kehebatan Raden Bentar. Ada candi kecil. Itu bukan candi, tugu. Buku? Masa buku begitu?